di dalam grand final. Selain dari satu tiket tersebut, gelar juara yang akan dikejar untuk dari MBL ID season 15. Jadi untuk memulai semuanya di game yang kedua kita mau tes dulu suaranya nih ya. Boleh. Kita mau tes dulu suara Velodrome. Mana suaranya? Wow. Semangat tentunya ya untuk mengawal dari kedua belah tim ini yang masih akan kita pernah melihat ya. Buset. Wow. Lagi dan lagi di game yang pertama terancam, di game yang kedua ke pick off dua-duanya. Pagi-pagi kena first blood. Cakep. Waduh berat. Susah. Susah bang ini. Di game yang pertama kasusnya tadi kayak gitu. Cuman Tapi dua-duanya aman. selamat. Iya. Di game yang kedua kayak gitu juga, tapi dua-duanya gak selamat. Bahkan tuh sekarang coba lihat Baloyski-nya. Sudah hadir kembali. Dan Kiboy masih dengan 8 kali pemilihan badang masih 100% berarti ya. Yap, tapi Baloy tetap dalam keadaan sangat terancam. Dan sekarang Kiboy penggunaan ke-8 ataupun 8 kali sudah 100%, nih penggunaan ke-9 akan seperti apa lagi? Aduh pelan-pelan gak sih nih? Nick, pelan-pelan lah. Iya. Jangan terlalu buru-buru. Buset deh. Semuanya memang harus pelan-pelan Pak. Karena Ya. hidup itu tentang perjalanan bukan pelarian. Sudah dimulai nih. Ya kan masalahnya dari tiap tim juga kecepatan berjalan ya itu berbeda-beda Ul. Benar. Cuman setidaknya semua punya garis finish yang sama. Juara. Sama kayak itu. Oke. Baleski dihajar kembali tapi Kairi balik arah. Ini Kairi pakai power steering ya bang beloknya. Belok. Beloknya cepet banget. Dia bisa ngedrift ya. Iya. Kayak sebelum di pick tadi balancingnya Iya. udah dibenerin gitu. Tapi ini udah berdamai dengan keadaan juga ya. Iya. Dengan menggunakan hero traumatisnya lagi. Tapi terlihat cukup baik sekali Onyx menggunakan strategi seperti itu ya. Apalagi memang Lutfi yang akhir-akhir ini menggunakan hero EXP yang punya damage. Tapi Baleski. Dan cepat berbeda Savero, hey! Oh. Kenzinski balik arah. DMI dirinya. Oke. Adakah sedikit sebuah miskalkulasi ataukah miskomunikasi yang terjadi? Karena memang harusnya itu Savero, tapi enggak, Savero juga punya sprint sih. Jadi kayaknya nggak mau terlalu memaksakan juga. Tapi turtle pertama menjadi modal lagi nih untuk Onyx bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak di early game-nya. Betul. Sementara Baloyski yang lagi-lagi ini nggak leluasa banget, dia mau ngasih pressure buat Onyx. Sulit banget. Sulit. Ini Kiboy ada satu. Tapi kayak ada di mana-mana gitu loh. Para berbeda Lutfi. Kembali dengan Cici Vengeance. Jagobca terikat untuk kali ini. Ada satu lagi. Lasih tadi dia udah langsung dikeluarkan. Tapi Make It lah yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Bahkan tuh sekarang Baloyski mendapatkan hasil yang sama. Yes. Dan wah ini sebenarnya intinya cukup sama ya. Ngelihat bagaimana hero-hero yang digunakan juga. Waduh sakit banget itu Happy Crossbow-nya. Iya. Aduh. Ini Baloy masih belum punya shortcut nih soalnya sekarang nih. Yep. Jadi agak sedikit harus lebih mundur dulu, nggak bisa terlalu terburu-buru. Nahan dulu. Benar, dan kita pernah lihat di regular season ya Pak, gimana draft yang cukup kekeh dari keduanya. Yap, bahkan waktu itu ada yang sampai 100% sama. Benar, 2 game ya. 2 game. Aha, Bukan tapi- satu tim, 2 tim. Benar, tapi balik lagi dengan adanya poros dari Onyx yang sama, trio mid-nya, Badang, Kimi, Baxia. Ya. Yang ternyata terlihat jauh lebih agresif. Dan akhirnya Geek Fam, walaupun memang menjawab dengan hal yang sama juga ya. Membawakan ke arah Chip, Valentina, dan juga Fredrin. Tapi nasibnya berbeda, mereka tidak bisa menahan apa yang diberikan oleh Onyx di early game. Digas habis. Karena ada perbedaan yang satu DPS dengan Sans kayak gini kan udah enak banget gitu loh. Dia Buset punya ya. sosok tebal di depan, punya sosok sisi yang baik juga. Yo wes. Yap. Dan jujurnya kayak aku ngeliat dari Geek Fam mereka lumayan lack of damage ya. Yap, dan para berbeda. Dan sekarang waktunya untuk memanggil semua rekan-rekannya. Tapi sekarang pergerakan dari Lutfi masih sangat stabil. Bahkan rekan-rekannya pun hadir. Menjadi sebuah kerugian yang sangat besar untuk pemain-pemain dari Geek. Begitu fatal. Keputusan yang diambil barusan. Bahkan coba lihat pergerakan dari Aboy malah ketahuan dalam rebutan. Dan para berbeda saat terakhirnya Savero menjadi anak yang berbudi dan berbakti. Karena selamat untuk kali ini bahkan untuk sekarang. Tapi tidak. Butuh waktu yang lama. Yes, dan ini Leo yang tidak malas ya. Don't be lazy, Leo run! Walaupun in the end memang harus terkejar juga dengan adanya chip di sana dan Kenzinski dapetin platingan yang cukup banyak. Nantinya akan menjadi asuransi juga untuk Geek Fam karena kayaknya untuk mid to the late game permainan split push, permainan makro juga ini akan bisa menjadi sebuah winning condition untuk Geek Fam itu sendiri. Jadi ya, tidaknya mereka sudah memiliki orang-orang yang bisa memanjangkan landingnya Leo lah. Itu Ataupun dia. mengganggu dari landing jauhnya. Chip udah pasti akan sangat mengganggu. Namun sekarang mereka udah punya Cloud juga di tempat yang berbeda. Pergerakan, gimana traction pulse-nya. Langsung dikeluarkan dan Aboy. Untung saja tadi Aboy masih sempat nge-dash untuk bisa mengamankan posisinya. Alright, tapi masalahnya sekarang purple buff juga dari Make It
berhasil untuk diambil oleh Kairi, hilang seketika. Walaupun memang secara gold sekarang masih belum terlalu terpaut jauh dibanding di game sebelumnya ya. Yep. Tadi kan sempat menginjak ke angka 4.000, 3.000. Ini perlahan juga Onyx bermain dengan waktu sih. Kalau King Fam bisa membuat sang damage dealer tumpuan yaitu Kenziski punya space. Ini bakal bahaya banget buat Onyx. Tapi untuk mendapatkan Suns juga mereka harus menjadi satu tujuan utama juga nih. Benar, itu tinggal tugasnya Baloy. Cuman sulit banget Suns untuk digapai. Yap. Hei, Action Pulse, Baloyski kembali tertangkap. Ya, selalu tersergap ya. Kayak tergap mulu dia lagi coba untuk ke-trap dan Oke, Boy? bahkan tuh sekarang coba lihat ada pergerakan di mana Aboy-nya, Aboy dikejar, Aboy pun tidak selamat dan mereka mendapatkan Karao tertarik di area mid. Satu central defense yang berhasil dirubuhkan. ya ini akan semakin luasa lagi Onyx untuk ngecek rumputan tapi Kenziski ditabrak. Oke, Kenziski masih berusaha untuk bisa menggocek pergerakan dari Kairi, tapi untungnya Baleski ada guna untuk bisa memberikan sebuah bantuan dan sekarang ada portal yang udah langsung dibuka dan mereka memulai jalan depan campuran di bagian atas. Tapi sejauh ini Kenziski masih berhasil selamat, ada Luffy di bagian belakang dan sekarang sudah berhasil mengamankan lagi karena Kenziski tapi Sansya berhasil ditumbangkan juga. Mereka kekurangan damage, waktunya untuk pemain dari Kick bisa membalaskan keadaan tapi Baleski-nya pun malah menjadi satu korban di dalam pertempuran tersebut dan sekarang last insanity membuat Luffy harus merasakan bagaimana banyak damage yang dihasilkan tapi Aboy masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja Kairi tidak akan memberikan hal tersebut dan Luffy dengan vengeance-nya memberikan sebuah impact yang begitu menyakitkan. Tapi untuk sekarang ada satu lagi yang begitu menyakitkan dan Luffy bisa kaburkan. Tidak, pertempuran begitu panjang kali ini. Panjang banget karena yang bertahan memang tank jungler dan juga EXP fighternya. Sehingga lama banget tadi berada di area tersebut. Walaupun in the end ya sama-sama tumbang juga pertukaran terjadi. Tapi Lutfi membuktikan, akhirnya kita bisa bilang luar biasa Lutfi. Lutfi. Udah bukan astaga lagi kan, luar biasa loh dia. Biasa kan Zoning. Lutfi ngagetin ya. Iya, ini sekarang dia keren. nyeremin loh buat lawan loh. Di zoning abis juga dan ya kali ini Big Fam mereka bisa memanfaatkan juga Gops nih untuk bisa ngezoning dari Kairi dan Lutfi terutama. Yep. Tarik ulur di area turtle sekarang sudah mulai terlihat, namun sepertinya tidak ada kontes yang ingin dilakukan oleh Big Fam kecuali Baloy-nya akan bisa membuka shortcut yang sepertinya tidak. Perfect turtle sekarang sudah dikantongi oleh Kairi. Mendadak sabar kali ini Gik ya. Karena Iya, mereka benar. sudah memanjangkan landing juga di bagian bawah nih Gol. Benar. Ada Mekit yang berusaha untuk bisa mengamankan arah purple buff. Ada satu inner turret yang mau diambil tapi Iya. di atas kayaknya bakal dirubuhin juga. Dan Big Fam juga sadar kayaknya kalau mau paksa team fight mereka Hei, ada sebuah pergerakan di mana mereka dan berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu player ataupun satu tim dari Onyx. Tapi Traction Pulse-nya tadi mengikat ke arah beberapa player dan sekarang masih saat dikeluarkan tapi tidak memberikan impact apapun. Tapi Kiboy-nya berusaha untuk bisa mengamankan ke arah beberapa player. Coba lihat mereka santai banget masuk arah outer tadi bagian atas tapi Savero free dengan epic crossbow-nya sakit banget. Aboy down double kill didapatkan Sans bahkan triple kill. Ampun Sans, ampun. triple kill. Gila, Sans is back dan Big Fam mereka berperang hanya dengan 4 pemain saja. Sebuah keputusan yang cukup dilematis bagi Kenziski. Kalau ikut team fight, dia bisa chance tumbangnya gede. Ya. Tapi akhirnya minim damage. Dan akhirnya yang pasti-pasti aja adalah dapetin turret bawah. Dan ini dia dari segi replaynya. Make it-nya ketinggalan, gak ada escape, gak ada lagi backup yang bisa dilakukan sehingga Make it-nya hilang. Dan ingat, curtain skull. Ini langsung mengunci 2 pemain dengan damage follow up yang konstan. Sans! Itu inner turret gak ada harganya di mata Sans. Gak ada. Gak ada. Tadi. Outer turret tadi Badang Kiboy lewat sendiri dah. Punten. Aku badannya tebel banget di semen apa gimana Badang barusan ya. Masnya ini turret loh gitu. Iya, masnya ini turret loh. Hei, saya ngasih damage loh mas. Saya turret mas. Gitu. Lewat aja lu. Oke, tapi ya memang seperti apa yang kata Pak Pulu juga ya. Ini Baloy memang terlihat lebih sabar untuk menggunakan shortcutnya juga. Walaupun memang kembali dengan item priority-nya menuju ke arah critical time. Item ketiga untuk Kenziski masih sedikit tertahan. Golden Staff yang akan menjadi incaran terlebih dahulu. Yep. Ataukah mau menuju ke arah Wind of Nature nih? Golden Staff lagi dong. Iya, harus Trinity dulu ya modalnya ya. Dan Wind of Nature juga perlu banget kayaknya buat 1v1 nantinya bersama dengan adanya Savero juga. Dan Kenziski tugasnya banyak banget. Dia harus nge-split, dia harus ikut team fight, dia harus jaga diri. Karena jangan lupakan, ini efek cancellation untuk
sosok Lord ini banyak. Tuh lihat, ada satu prediction yang dilakukan oleh Sansu dari tadi tuh bagus banget oleh sekarang Curtain Skull malah bagikan ke arah 2 player sekaligus. Hei, adalah sisa Niti dan Sarja bisa ke selamat tapi San berhasil langsung ditumbangkan di shutdown. Ada sebuah keuntungan, namun sekarang mereka masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dia. Ada Keyboy di bagian belakang tapi Flicker udah langsung terlihat Keyboy harus balik ke arah dan Keyboy lah malah adu lari ini sama Poleski menuju ke area dari Lord itu sendiri. Oke, tapi gak berhenti-berhenti ya. Lihat Lutfi. Ya ampun. Men-zoning sampai bener-bener ke... Ayo APGH, ayo APGH nih boleh. Ayo. Yang Jakbar yang berwihah. Baloy. Tapi sekarang Baloynya hadir. Tapi Baloy membagi rekan-rekannya mereka siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Sekarang ada satu blazing duet. Dan tidak memberikan impact apapun double kill didapatkan karena Vengeance aktif tadi sepertinya. Itu dia. Memang Kairinya tumbang. Tapi Onyx dapetin Lord dan juga dapetin Baloyski bersama Kenziski. Ini menjadi sebuah kerugian yang cukup besar untuk Geek Fam. Again, sebuah shortcut. Sebuah ancaman yang hadir dari chip dengan teleportasinya yang bisa membawa rekan-rekannya. Ini belum berimpact baik untuk Geek. Yep. Oke. Menjadi sebuah kerugian lagi untuk mereka. Tapi Onyx bener-bener 8.400 sendirian nih Sans. Iya. Sans sudah mulai mainin HP temen ya? Coba dulu Belum dicek ya. Marshall, coba dicek dulu ya. Ini itemnya masih sama ya, kayak lebih ke glowing, tajir, glowing, masih dengan concentrate juga. Makanya di teammate dia sustain, dia punya damage. Apalagi ada 2 frontliner juga kan di depannya, initiatornya ada. Dan ya sekarang kembali Deja Vu, 2 lane yang akan didorong juga sama Onyx. Sakit Oh enggak, ternyata tengahnya ketahan. Ini masalahnya Epic Crossbow kan sekalinya masuk juga ya. Flash damage-nya ke dalam satu area ini semuanya bakal merasakan akibatnya loh. Hei, Kairi akan mendapatkan diri tapi Kairi hanya memancing saja sempat tadi. Memancing ke arah satu player. Ya ini Keyboy tadi udah mishing gitu bah. Iya. Konsil. Bahaya. Oke, masih Sanity hanya mengamankan karena satu wave minion tapi sepertinya mereka pun udah mengeluarkan lagi Baloy. Mencoba untuk bisa mengatur bagaimana jalannya pertempuran dengan satu portal yang memang sudah dibuka tapi tentu pada berbeda. Boy malah menjadi korban karena Keyboy berhasil mendapatkan Aboy. Itu dia. Dan tadi Savero memang low banget HP-nya, dia masih bisa kabur dengan sprintnya juga. Dan sekarang middle turret inner. Wah, Keyboy benar-benar ingin menunjukkan where is Miracle Boy, where is Aboy, this is Keyboy sepertinya. Bener, di hadapan dari Aboy juga. Tapi masalahnya sekarang wave minion sudah mulai dikawal juga oleh Onyx. Base turret bottom lane akan menjadi target berikutnya. Yap, dan sekarang God Slayer harus merasakan akibatnya. Ada Vinagar yang terpecah, tapi masih tertahan. Di mana sekarang Keyboy pun langsung panggilan dengan sangat cepat. Tapi Lutfi terus saja memainkan Yoyo begitu menyakitkan. Tapi God tidak ada Vinagar di dalam tubuhnya. Kairi mencoba untuk maju sedia karena depan Kairi. Tidak ada backup tapi Kairi hilang sedia di tempat yang berbeda. Baloyski sempat mengamankan ke arah portalnya, memanggil rekannya tapi terlambat kali ini. Yes, Kenziski memang masuk ke dalam portal tapi ada sedikit keraguan-raguan. Mau coba untuk blazing duet, tapi sepertinya sulit karena masih harus menahan bagaimana adanya laju wave minion yang begitu banyak juga bertumpuk ke area base dari Geek. Dan again, kali ini Geek dalam keadaan yang tertinggal, mereka kehilangan 3 base turretnya juga. Memang Queen of Nature sekarang sudah dimiliki juga oleh Kenziski, tapi masih belum ada point kill sehingga kali ini untuk secara delivering damage itu masih sangat-sangat terbatas untuk space yang bisa diamankan juga untuk Kenziski itu sendiri. Bahaya nih. Bertempur terus. Ya, karena akhirnya adu otot aja dengan adanya hero-hero punya durability tinggi kan. Ya. Tag jungler, pedein aja untuk tabrak-tabrak depan, yang satu terbakar, yang satu dicat pakai yoyo. Ini kayaknya 2 minggu libur ke playoff pada nge-gym semua nih hero-heronya. Harusnya gitu ya. Udah berotot semua nih, hei. Pertempuran akan terjadi. Tapi Maikit terjebak sedia. Maikit masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tidak bisa. Traction full tadi dari Aboy sepertinya mencoba untuk bisa mengamankan posisi dari rekan-rekannya. Alright. Memberikan sedikit waktu. Oke, dan pertanyaannya adalah IMU yang memang always ke arah traction pulse. Yap. Dan itu gak berimpact bagus. Biasanya kalau kita ngeliat traction pulse itu dikombinasikan dengan adanya Starium Beam. Ya. Biasanya buat tambahan sisi lagi baru dikombo dengan adanya efek slow dari Antigraph. Ataupun ada efek sisi dari hero-hero yang lain. Benar, dan ini gak ada continuous sisi yang bisa dimanfaatkan karena Nah itu dia. cuman ada di Maykits. Sementara Maykits kalau ketinggalan di depan kayak tadi, dia one way ticket, gak bisa pulang. Gak bisa pulang, Maikit. Mau pulang pakai apa kamu? Shuttle di depan. Waduh. Itu buat yang nonton watch party. Bukan buat hero. Iya. Gak bisa, Maikit. Susah. Oke, dan sekarang Lord sudah mulai masuk ke area defensif dari Geek Fam menuju arah tengahnya. Yap. Dan Lord
sudah akan bersilaturahmi kembali. 5 melawan 5 plus adanya Lord. Akan seperti apa lagi kejadian karena Xaphero sekarang sudah mengeluarkan lagi karena satu epic crossman dia milikin. Tapi Megis pun udah gak sanggup untuk bisa menang. Bagaimana damage yang bisa dihasilkan oleh Xaphero. Dan sekarang Baleski mulai maju lagi karena terdepan di mana Baleski pula udah berhasil untuk dilontongkan kembali. Dan Aboy masih bisa menyelamatkan di Kensiski. Coba lihat 1v1 situation. Bertabrakan dengan Ludwig tapi Sancha daripada berbeda berhasil langsung diamankan oleh Kops. Dan mereka akankah kehilangan dari Kops kembali. Tapi setidaknya sekarang Kopsnya pun masih berhasil kabur ke depan di jalur hilang. Tapi Aboy tidak akan bisa dan Kensiski menjadi korban kembali. Dan Best kembali terbuka dan mereka menutup game yang kedua. Dengan poros yang sama, tapi dengan CC yang berbeda. Digas dari awal, Onyx menuju ke arah match point.